Apakah kalian selama ini masih ada kesusahan atau mungkin belum pernah mendapatkan penjualan atau sales sama sekali, padahal kalian sudah melakukan banyak hal? Nah, kita akan bahas di sini ciri-ciri produk yang dijual di toko online, tentunya yang jual di Shopee, Tokopedia. Ciri-ciri produk yang laris itu seperti apa sih biar kita bisa menirunya? Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri produk yang laris dan banyak dibeli oleh orang. Itu seperti apa sih? Aku nggak menyarankan untuk kalian mengcopy produknya ya, tapi kalian mengcopy caranya. Oke? Jadi jangan mencontoh produknya. Misalnya, produk yang laris itu adalah katakanlah apa ya, baju ini, baju A katakanlah. Terus kita ikut-ikutan jualan baju A, nggak akan laku. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ya kalau misalnya produknya udah laris, ya banyak yang jual. Terus kenapa orang mau beli di kamu? Itu pertanyaannya. Kenapa orang mau beli di kamu? Nah, makanya kalau misalnya kalian itu pengen jualan yang laris, jangan contoh produknya, tapi contoh caranya atau ciri-cirinya. Kayak gitu, sehingga kalian jualan produk apapun itu bisa laris kalau kalian menerapkan ciri-cirinya. Makanya kita akan pelajari di sini ciri-cirinya itu apa produk yang laris dan banyak dibeli itu. Yang pertama tentu saja adalah harga. Seperti yang kita semua tahu, ada banyak sekali dari orang-orang atau mungkin kita ya sebagai seller itu mungkin sudah tahu, sudah banyak yang tahu. Dan sudah banyak yang bilang ke aku juga bahwa mereka itu paham bahwa kalau misalnya produk yang laris itu harganya murah, benar? Enggak. Jawabanku enggak. Produk yang laris itu harganya terjangkau, bukan murah. Nggak semua, aku bilang nggak semua ya, orang itu percaya dengan barang murah, akan beli dengan barang murah. Kenapa? Masih ada banyak orang yang, ini murah apa nggak kemurahan ya? Jangan-jangan ini produknya KW, jangan-jangan ini produknya sekali pakai rusak. Atau jangan-jangan ini palsu, nanti cuma dikirim bungkus doang, nanti cuma dikirim paket kosong doang. Ada banyak orang atau customer yang berpikir seperti itu. Tapi masih lebih banyak lagi orang-orang yang tanpa berpikir pokoknya aku pengen beli barang murah. Makanya kenapa barang-barang murah di marketplace itu banyak yang laku. Kenapa? Karena gak banyak orang yang berpikir seperti itu tadi. Tapi ada customer-customer yang berpikir seperti itu. Biasanya customer-customer yang ciri-ciri customer yang loyal itu biasanya mereka akan berpikir dua kali kalau misalnya barangnya terlalu murah atau terlalu mahal, kayak gitu. Tapi kalau misalnya customer yang sekali beli, customer yang coba-coba, customer yang nggak loyal, biasanya itu mereka nggak akan memperdulikan apapun. Mereka pokoknya pengen harganya murah, langsung beli, kayak gitu. Jadi ada dua tipe customer. Jadi kalau misalnya kalian, Kak, kalau misalnya produkku ini aku udah dapat dari suppliernya itu udah mahal, gimana? Apakah aku memaksa dengan harga murah atau gak ambil untung? Jangan. Jualan kok gak ambil untung? Jangan. Kalian tetap jual dengan harga mahal, tapi ya pakai ciri-ciri yang selanjutnya. Nanti aku akan jelaskan. Yang pertama kan harga, oke? Kalau misalkan harga kalian gak bisa, karena ya supplier kalian menjual dengan harga segitu, gak masalah. Kita lanjut ke ciri yang kedua. Ciri yang kedua yaitu foto, oke? Foto. Makanya di videoku yang sebelumnya tentang 4 kunci sukses jualan di Shopee itu salah satunya adalah foto. Kenapa? Karena foto itu ibaratnya merepresentasikan produkmu ke orang itu. Misalnya kamu jualan katakanlah sepatu atau sandal cewek, katakanlah. Kamu jangan cuma foto sandalnya doang. Tapi kamu coba cari, kalau misalnya kamu dropshipper atau kamu coba hire atau sewa fotografer kalau misalnya itu produk kamu sendiri. Dan hire model yang pasti fotonya itu harus ada model yang kalau misalnya kalian jualan sandal cewek yang cantik, maka kalian pilih model yang cantik. Supaya apa? Supaya orang atau calon pembelinya itu merasakan bahwa wah, bagus banget ya. Kalau misalnya aku pakai produk itu, maka aku akan jadi seperti itu, gitu loh. Makanya kenapa banyak sekali dari produk-produk itu selalu menggunakan model. Misalnya baju batik katakanlah atau baju apa gitu. Pasti ada modelnya. Kenapa? Biar orang itu membayangkan, oh kalau misalnya aku pakai baju itu, misalnya baju batik cowok deh.
kalau misalnya aku pakai baju itu pasti bakal sekeren kayak gitu dan pasti bakal sekeren itu. Padahal itu cuman bajunya doang. Kalau misalnya badan kita nggak bagus ya nggak keren juga kayak gitu, akan jadi lepek juga, akan jadi kayak ya jelek juga gitu. Sama baju cewek juga kayak gitu, kalau modelnya bagus ya terlihatnya akan bagus. Kalau misalkan sudah dibeli kemudian dipakai, ekspektasinya pasti nggak sebagus itu kayak gitu. Tapi at least orang beli, kenapa? Ya dilihat dari fotonya itu sudah wow, ini bagus banget kayak gitu. Dan foto itu kalau bisa itu harus unik. Oke, jangan sampai sama. Kalau misalnya fotonya sama, misalnya nih ada 10 produk, fotonya itu sama semua, orang nggak akan memprioritaskan foto, orang akan memprioritaskan balik nomor satu lagi, harga. Kayak gitu. Makanya kalau misalnya kalian itu pengen jualan yang laris, ya kalian perhatikan fotonya. Kasih foto yang berbeda, yang lebih bagus. Edit kalau bisa. Nah, gimana cara ngeditnya? Aku sudah share videonya, cek aja link di description box di bawah untuk cara ngedit foto itu kayak gimana, biar foto kalian itu bagus. Jadi kalau misalnya kalian pengen jualan kalian laris, perhatikan fotonya, jangan cuman kopas dari supplier. Ini kebanyakan penyakit dari teman-teman ini. Selalu nanya, "Kak, gimana caranya scrap produk biar kita itu bisa ngambil produk dari tokonya supplier kemudian langsung di posting tanpa edit sama sekali?" Ya jangan. Fotomu itu harus unik, harus berbeda biar orang itu beli di kamu. Kalau enggak, ya orang akan membandingkan harga di pertama lagi. Gak mungkin dong kamu jualan harga lebih murah dari supplier, gak mungkin dong. Makanya foto kamu harus lebih bagus dari supplier biar orang membeli produk kamu, at least mengklik produk kamu dan mempertimbangkan untuk beli kayak gitu. Oke, itu yang kedua, foto. Kemudian yang ketiga adalah promo atau diskon. Sering-sering kasih promo. Harga mahal gak apa-apa, mahalin misalnya katakanlah kamu mahalin jauh lebih mahal atau 2 kali lipatnya harga supplier, kemudian kamu kasih diskon atau kamu kasih promo, itu lebih bagus daripada kamu cuman nambahin margin. Katakanlah kamu misalnya nih supplier jual 100.000, kamu tambahin margin jadi 120 atau 110.000. Mending kamu kasih harga 200.000 kemudian kamu kasih diskon sehingga harganya menjadi 110.000. Mending kayak gitu. Oke? Jadi kenapa kayak gitu? Karena banyak sekali dari customer itu yang ya itu tadi, banyak yang nggak berpikir. Ini balik lagi ke harga ya. Mereka itu istilahnya ingin sesuatu yang lebih dengan membayar murah kayak gitu. Ingin sesuatu yang bagus tapi mereka cuman mau ngeluarin sesuatu yang sedikit. Istilahnya biayanya itu sedikit kayak gitu. Makanya dengan adanya diskon, dengan adanya harga coret di marketplace, makanya banyak kan kalian temui produk-produk yang laris itu harganya dicoret semua. Kenapa? Padahal harga aslinya ya memang segitu. Kalau kalian perhatikan ya, coba deh kalian search di Shopee atau di Tokopedia sekarang, produk apapun yang paling laris, mereka pasti harga coret. Dan harga coretnya itu setelah dicoret itu harganya ya harga aslinya. Contohnya misalnya baju, harga aslinya 150.000 tapi dia jual 300.000 kemudian didiskon 50% jadi 150.000. Harga aslinya itu juga memang 150.000. Gak ada baju kayak gitu harga 300.000, itu gak ada kayak gitu. Kenapa mereka mencantumkan harga 300.000 kemudian didiskon? Yaitu strategi kayak gitu. So kalau misalnya kalian baru jualan nih, kalian bisa pakai strategi itu. Jadi banyak yang nanya nih, "Kak, kalau misalnya kita ngasih diskon, bukannya kita nanti malah rugi, untung kita malah berkurang?" Nah, strateginya itu kayak gitu tadi. Naikkan harganya setinggi-tingginya, baru didiskon. Kayak gitu. Itu strategi pakai diskon. Kalau misalnya kalian nggak pengen pakai diskon ya nggak masalah. Tapi kalian nggak akan menarik. Lebih menarik atau lebih menjual produk-produk yang dengan diskon. Kemudian ciri yang kedua adalah mereka itu adalah produk-produk yang direkomendasikan. Banyak sekali produk-produk yang direkomendasikan. Contohnya rekomendasi dari temen. Misalnya temen kamu sebagai customer ya, misalnya pengen beli sesuatu, pengen beli kosmetik, pengen beli baju, pengen beli sepatu, tanya ke temen dan teman kamu merekomendasikan, beli di toko ini aja, ini linknya, maka kamu akan beli. Contoh gampangnya gini, kenapa brand-brand besar itu endorse atau brand-brand kecil juga endorse? Kenapa endorse?
Endorse itu termasuk rekomendasi. Jadi customer itu direkomendasikan. Jadi artis yang endorse itu ya, artis yang di endorse itu merekomendasikan ke followersnya mereka, calon customer kamu. Nah, calon customer kamu akan semakin yakin dengan produknya saat direkomendasikan oleh idolanya mereka. Oke, jadi idolanya mereka merekomendasikan salah satu produk dan followersnya atau fansnya akan, wah ini kayaknya produknya bagus. Meskipun sudah banyak yang tahu kalau itu produk endorse, tapi mereka akan tetap memilih atau akan tetap membeli. Kenapa? Karena ada feeling rekomendasi. Jadi orang itu sebenarnya, kalau ini sebagian besar orang atau kebanyakan orang itu nggak punya pendirian dalam menentukan produk yang ingin dia beli. Mereka selalu ragu. Dengan adanya rekomendasi, mereka akan lebih yakin. Kayak gitu. Mereka akan lebih yakin untuk membeli produk kita. Itu gunanya rekomendasi. Dan juga kalau misalnya kalian tahu ada yang namanya testimoni. Biasanya kan penjual itu selalu ngasih testimoni. Misalnya posting di IG atau posting di WA pada waktu promo ya, itu adalah testimoni. Kenapa butuh testimoni? Testimoni itu salah satu rekomendasi. Biar ini loh sudah ada orang yang beli. Jadi orang yang memberikan testimoni ya, itu seolah-olah merekomendasikan produk yang kamu jual ke customer kamu, ke calon customer kamu, sehingga calon customer kamu langsung, wah ini sudah ada yang beli dan sudah ada yang puas, ya udah aku juga beli deh, kayak gitu. Itu termasuk rekomendasi. Makanya kalau misalnya kalian jualan, ya pastikan kalian memberikan rekomendasi ke mereka. Bukan kalian yang memberikan, tapi orang lain yang memberikan. Kalau kalian yang memberikan ya wajar. Maksudnya ya mereka nggak akan tertarik. Kenapa? Ya itu produk kalian gitu. Tapi kalau orang lain, entah itu influencer, entah itu artis, entah itu testimoni customer, gitu kan, baru orang itu akan yakin atau customer itu akan yakin. Kayak gitu, oke? Paham ya? Makanya kalian harus kerjasama dengan orang untuk memberikan rekomendasi ke orang lain. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah produk-produknya itu hanyalah produk-produk pelengkap. Biasanya produk-produk yang harganya murah-murah. Produk-produk pelengkap ini kayak gini. Misalnya kalian jualan sepatu, yang laris biasanya itu adalah kaos kaki. Kenapa? Karena kalau misalnya kita beli sepatu, katakanlah beli kaos kaki juga deh, biar murah, biar misalnya nih sepatunya itu nggak sampai 1 kilo. Sayang kan kalau misalnya kita beli sesuatu nggak sampai 1 kilo tapi ongkos kirimnya dihitungnya 1 kilo, ya udah tambahin aja kaos kaki. Kayak gitu. Produk-produk tambahan. Dan produk-produk tambahan ini juga bisa dibeli secara satuan. Misalnya kita cuman beli kaos kaki doang, bisa kan? Nah, makanya produk-produk tambahan ini biasanya itu yang paling laku atau paling banyak dibeli. Misalnya produk-produk tambahan kecil juga deh, misalnya katakanlah gantungan kunci, atau misalnya stiker, atau misalnya apa ya istilahnya, kayak topi mungkin kalau kamu jualan fashion atau jualan baju dan sebagainya, atau gelang misalnya, atau apapun yang produk-produknya itu bukan produk jualan utama kamu. Misalnya kamu jualan sepatu, kaos kaki bukan produk utama tapi produk tambahan, atau misalnya stiker sepatu itu juga produk tambahan kayak gitu. Itu biasanya mudah laku juga. Makanya kalau misalnya kalian jualan produk itu jangan cuma jualan satu produk doang. Jualanlah produk-produk tambahan. Biar apa? Biar pembelian kalian itu semakin banyak. Jadi orang kalau misalnya beli satu kayaknya kurang deh, genapin deh. Misalnya nih harga sepatu kalian katakanlah 89.000. Beli kaos kaki juga deh, genapin biar 100.000. Biasanya orang itu kayak gitu. Jadi kalian jualan juga produk-produk tambahan atau produk-produk pelengkap biar ya itu tadi penjualan kalian semakin banyak. Karena itu kan masuk rating atau review kalau di marketplace. Itu dihitung sebagai produk, satu produk lah istilahnya, setara istilahnya dengan produk utama kalian kayak gitu. Jadi itu hitungannya setara meskipun itu cuma produk tambahan atau produk pelengkap doang. Even kalau misalnya kalian itu tahu kenapa bubble wrap, kalau kalian tahu bubble wrap atau packing kardus itu dipisah, ya kalian sadar gak kalau misalnya toko-toko, banyak sekali toko-toko yang memisah antara
Kalau misalnya kalian pengen beli pengen packingnya lebih baik, kasih kardus, beli di atau add to cart, ini linknya gitu kan, atau kasih bubble wrap, ini linknya. Jadi di produk terpisah di marketplace. Biasanya kalau misalnya kalian di Shopee atau Tokopedia biasanya kan ada, jadi produknya apa, misalnya sepatu atau remote atau laptop atau TV, handphone. Kalau misalnya pengen lebih aman, pakai kardus, linknya ini, pakai bubble wrap, linknya ini. Kenapa dipisah? Kenapa nggak satu paket gitu aja? Yang pertama, biar produk utamanya terlihat murah. Karena apa ya, harga kardus dan harga bubble wrap itu menambah harga kan. Kalau misalnya dijadikan satu, maka nanti ada perbandingan. Misalnya HP satu ini, HP kalian itu, misalnya kalian jualan handphone ya, HP kalian itu harganya lebih mahal 1.000 atau 2.000, orang nggak akan beli ke kalian. Padahal kalian itu include itu tadi, bubble wrap sama packing kardus kayak gitu. Itu. Kemudian alasan kedua, biar status pembeliannya itu banyak. Kan di toko biasanya kan ada status pembelian. Barang yang sudah dibeli itu berapa banyak, kemudian reviewnya seperti apa. Nah, semakin banyak barang yang dibeli, itu kan cuma barang tambahan doang kan. Ya, tapi itu dihitung satu produk. Karena sistem Shopee atau Tokopedia nggak bisa membedakan bahwa itu produk tambahan atau itu produk utama. Kayak gitu. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian itu pengen jualan, jangan cuma jualan produk doang. Jangan cuma upload produk, setelah itu selesai, udah tunggu. Jangan. Masih ada banyak strategi, masih ada banyak cara. Kalau kalian pengen tahu banyak cara itu kayak gimana, cek aja link di description box di bawah. Aku sudah share beberapa video selain video ini yang juga nantinya akan bisa membantu kalian untuk mempromosikan produk kalian, dan ujung-ujungnya kita bisa dapat uang banyak dari sana. Oke? Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya biar tahu info-info terbaru nantinya untuk bisnis-bisnis online atau ilmu-ilmu tentang bisnis online lainnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman kalian biar kita semua sama-sama belajar dan sama-sama tahu dan sama-sama berjuang untuk membangun bisnis agar bisnis kita bisa bermanfaat bagi sesama kita. Saya Saiful, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.